1. Secara geografis, wilayah Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra yaitu, A. Benua Australia di selatan Indonesia dan Samudra Pasifik di selatan Indonesia, B. Benua Asia di selatan Indonesia dan Samudra Pasifik di timur laut Indonesia, C. Benua Australia di utara Indonesia dan Samudra Hindia di selatan Indonesia, D. Benua Asia di utara Indonesia dan Samudra Hindia di barat daya Indonesia. Dua, Pak Rafli seorang petani yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam kegiatan pertanian. Perilaku positif Pak Rafli yang mencerminkan upaya tersebut adalah A. Mendaur ulang kertas bekas, B. Menghijaukan hutan yang gundul, C. Menggunakan pupuk organik di lahannya, D. Melakukan penebangan pohon-pohon tua. Tiga, bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Salah satu cara menghargai keragaman suku bangsa ditunjukkan oleh pernyataan, A. Butet mempelajari tari kecak yang berasal dari Bali, B. Kadek mempersilakan Rahmat beribadah saat belajar kelompok, C. Meskipun berbeda suku, Andi dan Elis belajar kelompok untuk menghadapi ujian, D. Risa tetap mau berteman dengan Tia meskipun orang tuanya bekerja sebagai buruh. 4. R. A. Kartini merupakan salah satu tokoh kaum perempuan di Indonesia. Perjuangan R. A. Kartini dalam rangka memperbaiki kehidupan kaum perempuan dilakukan dengan cara A. Mendirikan sekolah untuk kaum perempuan, B. Membentuk organisasi pergerakan perempuan, C. Mengajak perempuan aktif dalam kegiatan politik, D. Mendorong partisipasi perempuan dalam organisasi. 5. Bentuk globalisasi di bidang ekonomi yaitu adanya perdagangan bebas antar negara. Peran aktif Indonesia dalam perdagangan bebas adalah A. Menjalin kerjasama kepada investor agar berinvestasi di dalam negeri, B. Mengirimkan perwakilan kesenian dan kebudayaan ke negara lain, C. Mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja ke negara lain, D. Mengimpor kendaraan berat dari negara lain untuk mendukung pembangunan. 6. Globalisasi ekonomi ditandai dengan kegiatan ekspor-impor. Seperti Indonesia yang juga melakukan impor atas komoditas tertentu. Manfaat impor bagi Indonesia adalah A. Meningkatkan devisa negara, B. Mentransfer teknologi modern, C. Memperluas lapangan pekerjaan, D. Memperluas pasar produk lokal. 7. Perhatikan gambar berikut. Peran tokoh tersebut dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan adalah A. Perumus teks proklamasi, B. Menulis teks proklamasi pada secarik kertas, C. Mengetik naskah teks proklamasi, D. Pengibar bendera merah putih. 8. Candi Borobudur terletak di A. Magelang, B. Purwokerto, C. Salatiga, D. Yogyakarta. 9. Batu bara merupakan salah satu sumber energi tidak terbarukan. Aktivitas penambangan sumber daya alam tersebut dapat menimbulkan madalah, yaitu A. Pembuangan limbah tambang, B. Penurunan kualitas air bersih, C. Pengikisan lapisan tanah, D. Pencemaran udara.
10. Perhatikan cara menghadapi bencana alam berikut. 1. Memakai masker. 2. Memakai pakaian yang melindungi tubuh. 3. Tidak memakai lensa kontak, soft lens. 4. Menjauhi wilayah tersebut, mengungsi. Cara tersebut untuk menghadapi bencana alam yaitu A. Gunung meletus, B. Gempa bumi, C. Tsunami, D. Banjir. 11. Perhatian negara Asia Tenggara berikut. Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 4, C1, 3, dan 4, D3, 4, dan 5. 12. Tokoh yang memimpin Perang Paderi di Sumatera Barat adalah A. Tuanku Imam Bonjol, B. Kapiten Patimura, C. Pangeran Diponegoro, D. Sultan Hasanuddin. 13. Gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi disebut gempa. A. Tektonik, B. Vulkanik, C. Mekanik, D. Elektronik. 14. Senjata khas dari Jawa Barat adalah A. Kujang, B. Kijang, C. Keris, D. Golok. 15. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah A. Majapahit, B. Mataram, C. Kutai, D. Singasari. 16. Julukan Ayam Jantan dari Timur diberikan Belanda kepada A. Sultan Iskandar Muda, B. Sultan Ternate, C. Sultan Trenggono, D. Sultan Hasanuddin. 17. Sungai Chao Phraya adalah bentang alam di negara A. Vietnam, B. Thailand, C. Kamboja, D. Laos. 18. Salah satu sikap menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia yaitu A. Apatis, B. Chauvinis, C. Etnosentris, D. Nasionalis. 19. Seiring globalisasi, maka perubahan yang terjadi begitu cepat. Menyikapi perubahan tersebut, maka sikap kita antara lain, A. Menerima bentuk perubahan yang mendorong perilaku bebas, B. Menerima semua perubahan karena sebenarnya masyarakat selalu mengalami perubahan, C. Menolak segala bentuk perubahan karena semua bentuk perubahan akan mengancam kemapanan, D. Menerima perubahan yang mengarah pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia. 20. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Tukar-menukar barang dan jasa antar negara. 2. Kerjasama ekonomi antar negara di seluruh dunia. 3. Konflik antar negara. 4. Pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara yang terlibat di dalamnya. 5. Pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya manusia,
sumber daya alam, maupun sumber daya modal. Perdagangan antar negara memungkinkan terjadinya hal-hal yang ditunjukkan dengan angka A, 1, 2, 3, dan 4, B, 1, 2, 3, dan 5, C, 1, 2, 4, dan 5, D, 2, 3, 4, dan 4. 21. Gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi disebut A. Tektonik, B. Runtuhan, C. Vulkanik, D. Erosi. 22. Gelombang tsunami terjadi jika pusat gempa terdapat di A. Permukaan laut, B. Dasar laut, C. Tengah laut, D. Sepanjang laut. 23. Kebakaran hutan sering terjadi karena perbuatan manusia yang melakukan kegiatan A. Membuka lahan baru, B. Merusak sungai, C. Berburu, D. Mengambil hasil hutan. 24. Manfaat gunung berapi bagi masyarakat di sekitarnya adalah A. Hawa yang sejuk, B. Lahan yang subur, C. Banyak hewan liar, D. Abu yang banyak. 25. Tanda-tanda Gunung Merapi yang akan meletus di antaranya A. Suhu udara di puncak gunung naik, B. Suhu udara di puncak gunung turun, C. Sering turun hujan di puncak gunung, D. Sering terjadi angin ribut. 26. Contoh barang ekspor non-migas Indonesia adalah A. Minyak bumi, B. Bahan baku minyak, C. Gas alam, D. Hasil pertanian. 27. Ekspor adalah menjual barang A. Ke pulau lain, B. Ke negara lain, C. Ke kota lain, D. Ke daerah lain. 28. Berikut ini yang bukan nilai-nilai juang para tokoh pendiri bangsa yang dapat diteladani antara lain. A. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, B. Jiwa dan semangat merdeka, C. Cinta tanah air dan bangsa, D. Mengharap pamrih. 29. Di bawah ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah A. Minyak bumi dan gas alam, B. Air dan hewan, C. Air dan tumbuhan, D. Minyak jarak dan minyak goreng. 30. Perhatikan gambar berikut. Gambar peninggalan bersejarah di samping terletak di Provinsi A. NTB, B. Jawa Tengah, C. Papua, D. Aceh. 31. Sultan Agung adalah raja dari kerajaan A. Samudera Pasai, B. Goa, C. Mataram, D. Bugis.
32. Perhatikan tabel berikut. No nama tokoh, 1 Insinyur Soekarno, 2 DRS Mo. Hatta, 3 Ahmad Subarjo, 4 Sayuti Melik. Dari keempat tokoh di atas, tokoh yang mempersiapkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan RI, dan yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan RI adalah tokoh nomor A1, B2, C3, D4. 33. Hasil olahan minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang adalah A. Pertamax, B. Kerosin, C. Aftur, D. Solar. 34. BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut juga dengan A. Dokuritsu Junbi Chosakai, B. Dokuritsu Junbi Inkai, C. Dokuritsu Junbi Chosamae, D. Ichibanga Seiyosio. 35. PPKI diketuai oleh A. Soekarno, B. Muhyamin, C. Hatta, D. Ahmad Soebarjo. 36. Globalisasi membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih A. Sulit, B. Sukar, C. Susah, D. Mudah. 37. Penggunaan email untuk mengirim surat merupakan contoh globalisasi dalam bidang A. Komunikasi, B. Transportasi, C. Pendidikan, D. Pariwisata. 38. Raja Ampat merupakan salah satu tempat wisata di Indonesia yang sudah terkenal di dunia. Masyarakat dunia mengetahui Raja Ampat melalui iklan. Hal tersebut menunjukkan globalisasi dalam bidang A. Pariwisata, B. Komunikasi, C. Transportasi, D. Pendidikan. 39. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menyetrika baju menggunakan setrika arang. 2. Komunikasi hanya dilakukan secara tatap muka di satu wilayah saja. 3. Kegiatan bekerja bisa dilakukan di malam hari. 4. Masyarakat hanya bekerja di siang hari. 5. Belajar penerangannya menggunakan lampu minyak. Kegiatan manusia sebelum ditemukannya listrik, yaitu A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 4, C3, 4, dan 5, D1, 4, dan 5. 40. Kota Malang di Jawa Timur terletak pada ketinggian 440,667 m dari permukaan laut. Berdasarkan ketinggian tempat, Kota Malang merupakan daerah A. Dataran rendah, B. Dataran tinggi, C. Pegunungan, D. Pesisir. 41. Di daerah pinggiran kota terdapat lahan kosong. Lahan tersebut berdekatan dengan akses jalan, pusat permukiman penduduk, dan bahan baku. Potensi kegiatan ekonomi penduduk yang sesuai kondisi tersebut adalah sektor A. Perikanan, B. Pariwisata, C. Perdagangan, D. Perindustrian.
42. Tiap suku bangsa di Indonesia memiliki rumah adat berbeda. Upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan keragaman rumah adat di Indonesia bagi sektor pariwisata adalah A. Menggunakan desain rumah adat untuk hotel, B. Mewajibkan masyarakat memiliki rumah adat, C. Menyewakan rumah adat dengan harga tinggi, D. Menyatukan berbagai desain rumah adat. 43. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat di beberapa daerah mengangkat senjata melawan Belanda. Perlawanan tersebut dilatar belakangi oleh A. Sentimen dan kepentingan golongan, B. Keinginan menegakkan kedaulatan, C. Tekad melawan penindasan, D. Upaya mencari perhatian. 44. Gunung tertinggi di Filipina adalah Gunung A. Bia, B. Apo, C. Pousan, D. Fujiyama. 45. Hasil utama pertanian Thailand adalah A. Jagung, B. Singkong, C. Padi, D. Kedelai. 46. Suku Minangkabau, Tanjung, Kato, dan Panyali berasal dari provinsi A. Yogyakarta, B. Sumatera Barat, C. Kalimantan Timur, D. Jawa Tengah. 47. Cara menghargai keragaman suku bangsa adalah dengan A. Berbicara dengan teman satu agama, B. Bekerja sama dengan teman satu suku, C. Bertetangga dengan dari daerah yang sama, D. Berteman dengan siapa saja meskipun berbeda suku. 48. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian peninggalan sejarah adalah A. Mencoret, coret bangunan sejarah, B. Membuang sampah sembarangan di area candi, C. Mempelajari benda, benda peninggalan sejarah, D. Merusak benda, benda peninggalan sejarah. 49. Pak Dani tinggal di pegunungan. Wilayahnya berupa lereng dengan didukung suhu yang sejuk. Kondisi geografis wilayah tersebut dapat dioptimalkan Pak Dani untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor A. Perkebunan, B. Perindustrian, C. Perdagangan, D. Perikanan. 50. Di daerah pinggiran kota terdapat lahan kosong. Lahan tersebut berdekatan dengan akses jalan, pusat permukiman penduduk, dan bahan baku. Potensi kegiatan ekonomi penduduk yang sesuai kondisi tersebut adalah sektor A. Perikanan, B. Pariwisata, C. Perdagangan, D. Perindustrian.